Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Dewasa Itu Pilihan. Carol Bryan, seorang penulis buku, berkata, "Growing old is mandatory, but growing up is optional." Menjadi tua adalah pasti, tapi menjadi dewasa adalah pilihan. Bapak Ibu Saudara, beberapa orang takut menjadi tua. Dengan alasan tua itu membosankan, pikun, keriput, dan alasan lainnya. Padahal Bapak Ibu, kita tidak perlu takut untuk menjadi tua. Tapi takutlah kalau kita tidak menjadi dewasa. Sekali lagi, kita tidak perlu takut menjadi tua. Takutlah kalau kita tidak menjadi dewasa. Karena dewasa itu adalah pilihan, maukah hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya memilih untuk menjadi Kristen yang dewasa? Kalau mau Bapak Ibu, biasanya seseorang yang dewasa melewati peristiwa-peristiwa tertentu. Biasanya peristiwa yang dialami seseorang dapat membentuk dia menjadi dewasa. Jadi kalau kita memutuskan hari ini aku mau menjadi orang Kristen yang dewasa, biasanya Bapak Ibu peristiwa yang dialami dalam kehidupan kita sehari-hari dapat membentuk kita menjadi orang yang dewasa. Tapi bukan berarti begini Bapak Ibu, setiap orang harus mengalami peristiwa yang sama dulu, barulah dia menjadi dewasa. Contohnya ada orang yang pernah terikat narkoba. Dia overdosis hampir mati, tapi dia selamat dari kematian. Sehingga melalui peristiwa tersebut dia jadi lebih hati-hati memilih teman. Nah Bapak Ibu Saudara dan saya kan tidak harus narkoba dulu baru jadi dewasa dalam memilih pergaulan. Ada orang yang tadinya berhasil, kaya, sukses, tiba-tiba bangkrut. Dalam kebangkrutannya dia berjuang, dia mengatur keuangan dengan baik dan seterusnya sampai dipulihkan. Setelah dipulihkan dia mulai dewasa dalam memanage keuangannya. Nah Bapak Ibu Saudara dan saya kan tidak harus mengalami peristiwa bangkrut dulu baru kita bisa mengatur keuangan dengan dewasa. Demikian peristiwa yang lainnya Bapak Ibu. Sederhananya begini, jika kita ingin menjadi dewasa, kita dapat belajar dari pengalaman orang lain. Dari pengalaman orang lain kita belajar menjadi dewasa. Begitu maksud saya Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar dari pengalaman Tuhan Yesus menghadapi orang Farisi. Dari pengalaman ini kita belajar menjadi orang Kristen yang dewasa. Mari baca bersama Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Saya akan bacakan ayat 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembayang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum alias tidak berpuasa." Bapak Ibu dengan niat yang tidak baik mencari kesalahan Yesus, orang Farisi membandingkan antara murid-murid Kristus dengan murid-murid orang Farisi maupun murid Yohanes. Bapak Ibu coba kita jujur, apa reaksi kita ketika ada orang yang berniat jahat, lalu orang itu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Membanding-bandingkan milik kita dengan milik orang lain. Jujur, apa reaksi kita Bapak Ibu? Umumnya orang akan menunjukkan reaksi yang jahat juga, yang tidak baik juga. Ada yang tersinggung, ada yang marah, ada yang terpancing menjelek-jelekkan yang lain. Wih, lihat tuh, istrinya lebih cantik dari istri lu. Wah, tersinggung, marah. Mulai menjelek-jelekkan, iyalah cantik pakai susuk. Tuh lihat tuh rumahnya lebih bagus dari rumah kamu. Mulai marah, tersinggung dan terpancing menjelek-jelekan. Iyalah itu hasil korupsi dan lain sebagainya. Umumnya orang menunjukkan reaksi yang tidak baik juga ketika ada orang yang berniat tidak baik lalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain atau miliknya dengan milik orang lain. Umumnya seperti itu. Tapi tidak dengan Yesus Bapak Ibu Saudara. Yesus tetap menunjukkan
menunjukkan reaksi yang baik ketika ada orang yang berniat jahat lalu membanding-bandingkan muridnya dengan murid orang Farisi. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, dari pengalaman Yesus inilah kita bisa belajar. Orang Kristen yang dewasa mampu menunjukkan reaksi yang positif, reaksi yang baik terhadap orang yang berniat jahat, orang yang bersikap buruk kepada kita. Ini Kristen yang dewasa. Bapak Ibu, saya ingat pengalaman Yusuf. Kakak-kakaknya telah bersikap buruk terhadap dirinya. Tapi Bapak Ibu, Yusuf tetap menunjukkan reaksi yang baik kepada kakak-kakaknya. Dalam Kejadian 50 ayat 20 Yusuf katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, kita tidak harus menunjukkan reaksi yang sama ketika ada orang yang membenci kita. Ketika ada orang yang menjelek-jelekkan kita. Ketika ada orang yang berniat buruk terhadap kita. Kita tidak perlu menunjukkan reaksi yang sama. Justru kita menunjukkan reaksi yang berbeda. Kalau orang negatif, kita tetap menunjukkan reaksi yang positif. Kalau orang berniat jahat, kita tetap menunjukkan reaksi yang baik. Bapak Ibu, orang yang Kristen yang dewasa mampu menunjukkan reaksi yang positif terhadap orang yang berbuat negatif. Saya bacakan satu ayat dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi lihat reaksi kita Bapak Ibu Saudara. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dunia ini sedang menantikan orang-orang yang punya reaksi positif, reaksi yang baik terhadap keadaan yang semakin jahat. Alkitab katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Oh tapi saya dirugikan loh Pak. Tapi saya sakit loh. Oh iya Bapak Ibu, Tuhan juga tahu. Malaikat juga tahu Bapak Ibu. Tapi Alkitab katakan jangan balas dengan reaksi yang sama. Lalu kita ngapain dong? Tetap tunjukkan reaksi yang baik. Bahkan Alkitab katakan balas dengan kebaikan. Kalau dia lapar, kasih makan. Wow. Kalau dia haus, kasih dia minum. Wow. Terus apa lagi? Terus nantikan saja pembelaan Tuhan. Melalui kebenaran ini di poin pertama ini mulai renungkan Bapak Ibu. Siapa saja ya yang menjadi musuhku? Siapa saja orang-orang yang masih nyangkut di hatiku yang aku benci, yang belum bisa ku ampuni. Siapa saja ya orang-orang yang ingin ku balas dengan kejahatan. Mulai renungkan Bapak Ibu. Lalu mulai kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau jadi Kristen yang dewasa. Tetap menunjukkan reaksi yang baik terhadap orang-orang yang berlaku tidak baik. Bisa gak Bapak Ibu? Alkitab bilang semua tergantung sama kita. Semua bergantung kepada kita sedapat-dapatnya hidup damai. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini poin yang pertama. Dari pengalaman Tuhan Yesus menghadapi orang Farisi, kita bisa belajar orang Kristen yang dewasa tetap menunjukkan reaksi yang baik terhadap orang yang tidak baik. Yang kedua Bapak Ibu, dari pengalaman Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Farisi, kita dapat belajar bahwa orang Kristen yang dewasa mempersoalkan persoalan yang penting, persoalan yang utama, bukan membesar-besarkan persoalan yang kecil.
Bagi orang Farisi, berpuasa adalah persoalan penting. Persoalan utama yang harus dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena ini tradisi. Turun-temurun orang yang beragama Yahudi yang mengikuti tradisi haruslah berpuasa. Ini penting, ini utama. Kalau tidak dilakukan salah. Kalau tidak dilakukan dosa dan harus dihukum. Tapi tidak demikian bagi Yesus, Bapak Ibu. Berpuasa bukanlah persoalan yang utama. Bukan persoalan yang terlalu penting. Tidak, Bapak Ibu. Bahkan bagi Yesus berpuasa persoalan kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Makanya dia jawab di ayat 34 dan 35. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bapak Ibu Saudara, persoalan utama atau persoalan penting yang Yesus ingin sampaikan kepada orang-orang Farisi adalah berpuasa dilakukan saat tidak ada mempelai. Kalau kita baca Matius 9 ayat 15, ini referensi kisah yang sama. Yesus katakan seperti ini. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada mempelai itu bukan sukacita namanya, duka cita. Nah yang Yesus ingin sampaikan kalau mau berpuasa pada saat tidak ada mempelai. Artinya apa? Pada saat berduka cita. Nah kita harus mengerti dalam bahasa aslinya berduka cita di sini adalah pentein, yang artinya to mourn, berkabung. Jadi kalau kita mau berpuasa, puasalah dalam keadaan berduka, berkabung. Contohnya apa? Pada saat kita jatuh dalam dosa. Pada saat kita jauh dari Tuhan dan ingin bertobat sungguh-sungguh. Berpuasa waktu mempelai tidak ada. Pada saat berduka, pada saat keadaan kita benar-benar terpuruk, berdosa jauh dari Tuhan, kita boleh saja berpuasa untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat sungguh-sungguh. Maksudnya seperti itu. Nah, poin kedua yang paling penting adalah bersukacitalah saat bersama-sama dengan mempelai pria. Ini persoalan utamanya, ini persoalan pentingnya. Bukan berpuasanya Bapak Ibu. Yesus menganggap puasa gak terlalu penting. Yang penting itu saat para sahabat bersama mempelai pria. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Inilah yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka. Nah dari kebenaran ini Bapak Ibu, dari pengalaman Tuhan Yesus menghadapi orang Farisi kita bisa belajar. Orang Kristen yang dewasa mempersoalkan persoalan yang penting. Persoalan yang utama, bukan membesar-besarkan persoalan-persoalan kecil seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Soal adat istiadat, tradisi, hukum-hukum, itu bukan persoalan utama, bukan persoalan penting. Persoalan penting bagi Yesus berpuasa saat berduka. Bersukacitalah bersama dengan mempelai. Ini Bapak Ibu. Dari sini kita bisa belajar, amin. Ayo jadi orang Kristen yang dewasa. Persoalkanlah persoalan yang penting dan utama. Jangan membesarkan persoalan-persoalan yang kecil. Bapak Ibu tahu beberapa waktu ini di dunia medsos terjadi perselisihan antara hamba Tuhan A dengan hamba Tuhan B. Saling serang menyerang Bapak Ibu. Bahkan cuma yang menyerang satu saja sih, yang satunya diam saja. Yang satunya tidak berhenti-henti menyerang, menyudutkan, menganggap sesat hamba Tuhan B ini. Apa yang menyebabkan? Persoalan kecil Bapak Ibu. Doktrin yang minor. Tritunggal. Ya, dibahas sampai buang-buang waktu. Hanya untuk menyerang hamba Tuhan B. Aduh, gak penting banget loh Bapak Ibu Saudara. Berdebat di dunia medsos. Memperdebatkan doktrin yang minor. Kerajaan Allah tidak diuntungkan. Iblis yang jadi senang Bapak Ibu. Ribut hanya karena persoalan-persoalan kecil, doktrin-doktrin minor, buat apa? Ada juga yang berdebat soal baptisan harus diselam, dipercik bendera. Aduh, buat apa Bapak Ibu berdebat, menghabiskan waktu untuk persoalan-persoalan kecil? Ada lagi yang masih mempersoalkan pujian penyembahan harus pakai musik lengkap.
Pujian penyembahan harus ada bahasa rohnya. Pujian penyembahan harus tenang, musiknya klasik. Buat apa Bapak Ibu? Mempersoalkan, membesar-besarkan persoalan yang kecil. Padahal ada persamaan antara tubuh Kristus satu dengan yang lain. Ini yang harus menjadi persoalan utama. Bahwa sesama orang Kristen, tubuh Kristus mempercayai Kristus adalah Tuhan. Mengajarkan kasih Kristus. Ini persamaan, ini persoalan utama yang dapat dijadikan solusi agar tubuh Kristus selalu bersatu. Di sisi lain ada beberapa suami istri yang bercerai. Dikarenakan apa? Persoalan kecil yang dibesar-besarkan. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud meremehkan persoalan yang sedang terjadi dalam rumah tangga kita masing-masing. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Jangan menumpuk persoalan-persoalan kecil. Lalu dibesar-besarkan seperti bola salju yang siap menggelundung lalu buah. Sepasang suami istri kalau ada persoalan kecil dicari solusinya. Jangan dibesar-besarkan. Apalagi ditumpuk-tumpuk. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tiba-tiba Pak Pendeta saya mau cerai. Aduh Bapak Ibu. Kristen yang dewasa tidak membesar-besarkan persoalan yang kecil. Tapi mempersoalkan persoalan yang utama, yang penting. Dalam pernikahan persoalan utama yang paling penting apa? Ingat dong janji nikah. Ingat dong nostalgia dong bagaimana sebelum masuk pernikahan, berpacaran, masa-masa senang, masa-masa bahagia. Ingat itu dong. Ingat bahwa masuk dalam pernikahan itu adalah saling memperhatikan. Saling mengasihi dan seterusnya. Kalau kita mempersoalkan persoalan yang utama ini, kita menemukan solusi agar rumah tangga tidak bercerai. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Ada suami yang tidak membesar-besarkan persoalan kecil. Ada loh Bapak Ibu. Seorang suami ketika istrinya bertanya kepadanya, "Pak, kemarin bukannya dapat uang THR, mana duitnya?" "Lah Mah, kemarin baru Papa kasih jam 12 siang, ingat gak itu uang THR?" "Oh, terus itu uang yang di bawah tumpukan baju Papa itu uang apa?" Dia garuk kepala, dia bilang, "Oh itu sih uang sial." "Loh kok uang sial?" "Iya udah disimpan, diselip-selipin masih bisa ketemu oleh istri." Sial memang katanya. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan membesar-besarkan persoalan kecil. Haus pujian, habis nolong orang, terus lupa dipuji, lupa diucapkan terima kasih, ngambek, tersinggung, kurang ajar tuh, gak tahu terima kasih. Itu persoalan kecil. Kalau masih haus pujian itu gak dewasa Bapak Ibu Saudara. Lagi situasi kondisi seperti ini, berita di mana-mana negatif, lalu jadi mudah khawatir. Loh, apakah dengan menambah kekhawatiran, menambah jalan keluar Bapak Ibu? Kan enggak. Orang yang masih mudah khawatir itu membesar-besarkan perkara kecil. Ada orang yang susah sekali memaafkan. Kenapa? Ya karena ini, padahal karena persoalan kecil. Bapak Ibu, mari kita jadi orang Kristen yang dewasa. Mempersoalkan persoalan yang penting, yang utama. Coba ingat-ingat. Dalam hidup kita apa yang paling penting, apa yang paling utama. Kalau kita fokus pada hal ini Bapak Ibu, kita jadi orang Kristen yang dewasa loh. Oh rumah tangga mau menikah 5 tahun, 10 tahun, persoalan tetap ada. Tapi ada solusinya. Karena apa? Suami istri fokus kepada persoalan yang paling penting dalam rumah tangga. Gereja Tuhan tetap jadi berkat, tetap jadi terang. Kenapa? Enggak fokus sama perintilan-perintilan, persoalan-persoalan kecil dalam gereja, dibesar-besarkan. Enggak, fokusnya persoalan penting. Gereja harus menebarkan kasih Kristus, berbuat baik kepada banyak orang. Oh terus membawa jiwa kepada Kristus, itu persoalan penting kita Bapak Ibu. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dari Yesus kita belajar di ayat 37 sampai 38. Kita baca Bapak Ibu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur.
Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dari perumpamaan ini, Yesus ingin mengatakan kepada orang-orang Farisi, kalian itu jangan bersikap kolot. Jangan terus berpegang pada apa yang sudah ada sejak dulu. Apa itu? Hukum Taurat. Hukum-hukum yang dibuat manusia. Pengalaman, perbuatan yang dipercaya bisa menyelamatkan. Kalian itu jangan kolot. Kantongnya itu harus diganti. Sebab anggurnya itu baru, kantongnya harus baru juga. Tuhan Yesus ingin berkata kepada mereka, ubah dong cara pikir kamu yang lama dengan cara pikir kamu yang baru. Dari Taurat menjadi ajaran Kristus. Dari hukum-hukum yang dibuat oleh manusia menjadi kasih karunia. Dari perbuatan yang bisa menyelamatkan menjadi Kristus sang juru selamat. Bapak Ibu, dari pengalaman ini Yesus menghadapi orang-orang Farisi. Kita bisa belajar orang Kristen yang dewasa harus berani mengubah cara berpikir yang salah menjadi benar. Cara berpikir yang lama menjadi baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Mobil baru, rumah baru. Jangan sampai juga istri baru. Enggak ada hubungannya dengan perkara-perkara jasmani ataupun materi. Ini berbicara mengenai cara berpikir yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Orang Kristen yang dewasa harus mengubah cara berpikirnya. Yang lama menjadi baru, yang salah menjadi benar. Bapak Ibu, ada kalanya kesulitan mencari solusi atas masalah yang terjadi dikarenakan kita masih memakai pola pikir yang lama. Dulu saya pakai cara ini bisa berhasil. Kita pertahankan tuh cara berpikir seperti itu. Loh, kalau sekarang caranya bisa berbeda. Makanya harus diubah juga cara berpikirnya. Oh, cara mengatasi masalah yang ini adalah pakai cara yang baru. Nah, dengan cara yang baru itu kita bisa mengatasi masalah yang terjadi. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu Saudara. Sulit mencari solusi bukan karena tidak ada solusi. Karena masih pakai pikiran yang lama, cara-cara yang lama. Ada orang yang susah maju, susah menerima kritik, masukan. Karena apa? Masih pakai pola pikir yang lama. Selalu dia katakan, saya ini dulu loh. Saya ini dulu. Wah, kalau udah gitu udah deh. Susah maju Bapak Ibu. Susah majunya orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita jadi Kristen yang dewasa, kita berani untuk mengubah cara pikir yang lama jadi baru. Bapak Ibu, kalau kita ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bukan hanya lewat lagu-lagu yang kita nyanyikan. Bisa saja lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Tapi terlebih dari itu Bapak Ibu, waktu kita bernyanyi, waktu kita membaca firman Tuhan, ganti cara berpikir kita ini. Yang salah jadi benar, yang lama jadi baru. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen yang dewasa, kita mau mengubah pikiran yang lama jadi baru. Apalagi Bapak Ibu, ini didasari oleh pimpinan Roh Kudus. Oh, saya percaya roh yang sama yang kita miliki, yang dimiliki juga oleh para rasul dan orang-orang percaya, roh yang sama yang memimpin menyertai kita. Dia berbicara dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dia ingatkan untuk kita berubah. Oh, kalau ini didasari kebenaran, firman Tuhan didasari pimpinan Roh Kudus, berubahlah dengan segera Bapak Ibu. Maka kita akan jadi orang Kristen yang dewasa, lebih bijaksana, lebih bisa mengerti orang lain, lebih bisa mengontrol diri dalam kondisi situasi tertentu. Wah, dewasa Bapak Ibu. Kenapa? Diubah oleh pimpinan Roh Kudus, oleh kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen seperti ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, di akhir kebenaran ini saya ingin sampaikan bahwa semua orang pasti menua. Pasti Bapak Ibu. Tapi tidak semua orang menjadi dewasa pada saat bertambahnya usia. Saya ulangi, semua orang pasti menua. Tapi tidak semua orang menjadi dewasa pada saat bertambahnya usia. Bahkan Bapak Ibu, belum tentu seseorang yang berprestasi, sukses, kaya, terkenal, dan lain sebagainya adalah orang-orang yang sudah pasti dewasa. Jangan sampai tertipu. Oh, tidak ada salah dengan kesuksesan, menjadi kaya, berhasil, dan lain sebagainya. Tapi jangan tertipu.
Belum tentu orang-orang yang berprestasi, kaya, terkenal, dan lain sebagainya adalah orang yang sudah dewasa. Belum tentu, Bapak Ibu. Karena itu menjadi dewasa adalah pilihan. Hari ini pilihlah untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa menunjukkan reaksi yang positif terhadap orang yang berlaku negatif. Orang Kristen yang dewasa mempersoalkan persoalan yang penting, yang utama sebagai solusi, bukan membesarkan persoalan-persoalan yang kecil. Orang Kristen yang dewasa mengubah cara berpikir yang salah menjadi benar, yang lama jadi baru.